Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang setia menemani saya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Islamnya salah satu daripada paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang muslim dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau ini dikenal dengan Asadullah, Mas Barir. Asadullah, singa Allah. Yang sebelum masuk Islam disebut dengan singa padang pasir. Setelah masuk Islam kemudian disebut dengan singa Allah, Asadullah. Saya ulang kembali sedikit bahasan tentang apa yang kita bahas kemarin, yaitu ada seorang laki-laki yang membawa beberapa onta ke Madinah, yang memang onta itu untuk dijual, tetapi kemudian dibeli Abu Jahal, namun Abu Jahal tidak mau membayar. Akhirnya orang ini datang ke Ka'bah, karena memang di sana banyak orang ya. Lalu dia bertanya, siapakah yang kira-kira bisa menolong saya? Sebab onta saya dibeli oleh seorang yang bernama Abu Jahal, tetapi tidak dibayar. Nah, orang-orang Quraisy ini sengaja menunjukkan supaya dia datang ke Nabi. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk menghina Nabi. Sebab menurut anggapan mereka, Nabi tidak akan berani melakukannya. Akhirnya orang ini datang kepada Nabi, lalu minta tolong. Wahai hamba Allah, saya punya kesulitan, yaitu unta saya dibeli orang tetapi tidak mau membayar. Akhirnya kemudian Nabi datang kepada Abu Jahal, lalu Abu Jahal ini ketakutan dan akhirnya dibayar, Mas Barir. Kan gitu kemarin ya. Masya Allah. Maka berita ini menyebar ke seluruh penduduk Madinah, menyebar dengan cepat. Maka orang-orang Muslim ini semakin yakin bahwa Allah pasti akan menjaga Rasulnya sampai nanti beliau berhasil menyebarkan risalah. Dan Allah juga pasti akan menyengsarakan orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang berusaha menggagalkan dakwah Islam. Ini seperti apa yang terjadi pada Abu Jahal. Dan peristiwa ini sangat melegakan orang-orang Muslim, terutama adalah istri Nabi, yaitu Sayyidatina Khadijah. Jadi ini merupakan bukti bagaimana Allah ini melindungi nabinya. Dulur-dulur El Victor, bagi Abu Jahal peristiwa ini merupakan penghinaan besar, padahal dia yang salah. Tetapi toh akhirnya dia merasa terhina karena ternyata Muhammad berani menagih dan dia ketakutan. Yang kemarin kita ceritakan bahwa di saat Nabi menagih itu seakan-akan ada onta yang giginya sudah dipamerkan untuk menerkam Abu Jahal ini. Akhirnya kemudian terpaksa dia membayar hutangnya itu. Masya Allah. Nah, dengan peristiwa itu Abu Jahal semakin terhina dan semakin merasa benci kepada Rasulullah. Maka suatu saat ketika Abu Jahal ini ketemu dengan Nabi di Bukit Sofa, ya, di Bukit Sofa, lalu Abu Jahal ini melontarkan kalimat-kalimat tajam, hinaan, cacian, ya, dari tempat jauh, Mas Bari. Dia sudah tidak berani mendekat lagi karena takut ada onta tadi itu, ya. Masya Allah. Maka dari jauh Abu Jahal ini melontarkan makian, hinaan, cacian yang sungguh kalau didengar telinga itu orang pasti marah. Pasti marah, ya. Masya Allah. Tetapi bagi Nabi ini hal yang sudah dianggap wajar. Sebab sudah sehari-harinya Nabi diperlakukan seperti itu. Sehingga beliau hanya diam saja, enggak menanggapi apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini. Lalu setelah merasa puas,
Abu Jahal ini pergi ke Masjidil Haram, sedangkan Nabi kembali ke rumah. Nah, dulur-dulur El Victor, ternyata kejadian ini disaksikan oleh seorang budak wanita, yaitu budak milik seorang yang bernama Abdullah ibnu Jad'an, yang memang rumahnya berada di Bukit Sofa. Maka beberapa saat kemudian wanita ini bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi. Waktu itu Hamzah sedang berburu, Mas Farid. Jadi Hamzah ini kalau berburu itu, singa itu dipegang kakinya, kemudian disangkul gitu, digendong gitu ya, singa itu, sehingga beliau disebut dengan singa padang pasir. Singa saja takluk itu. Masya Allah. Jadi wanita ini kemudian ketemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dengan masih menenteng busur untuk berburu, dan anak panahnya berada di punggungnya. Lalu wanita ini mengatakan, wahai Hamzah, sayang sekali engkau tidak melihat bagaimana Abu Jahal memperlakukan keponakanmu, yaitu Muhammad. Muhammad itu duduk di sini, lalu didatangi Abu Jahal, kemudian Abu Jahal ini mencaci maki dengan sangat luar biasa, sangat menyakitkan. Setelah itu dia langsung pergi, sedangkan keponakanmu hanya diam saja. Ini yang disampaikan oleh budak wanita tadi. Masya Allah. Hamzah ini yang merasa keponakannya ini orang baik, tetapi kenapa dicaci maki sedemikian rupa? Maka kemudian dengan kemarahan yang disembunyikan, ia menuju ke Masjidil Haram. Nah, biasanya Hamzah ini ketika sampai di Masjidil Haram tawaf dulu, Mas Barir. Setelah tawaf kemudian menghampiri orang-orang yang berada di situ, lalu ngobrol ya. Dalam bahasa kita mungkin ramah tamah. Jadi ramah tamah itu sebenarnya bukan makan-makan sebenarnya, tapi ngobrol santai itu ya, ramah tamah. Nah, biasanya dia ini datang kemudian tawaf. Tetapi saat ini karena marah, beliau ini langsung menatap dengan tatapan tajam, lalu menyapukan pandangannya untuk mencari siapa tadi kira-kira yang dicari? Abu Jahal, yang baru saja menghina keponakannya itu. Begitu dicari dengan dilihat ke sana kemari, ternyata Abu Jahal sedang berada di tengah-tengah kaumnya, yaitu Bani Makhzum namanya. Masya Allah. Lalu ia berlari mendekati Abu Jahal, dan ketika sampai di depan Abu Jahal, beliau kemudian mengangkat busurnya itu, Mas Barir. Busur ini kan keras kan? Lalu busur itu dipukulkan ke arah kepala Abu Jahal. Busur dipukulkan ya otomatis berdarah-darah, apalagi sedang sambil marah itu. Lalu beliau mengatakan, engkau berani mencela Muhammad, sedangkan aku telah memeluk agamanya. Balas pukulanku itu kalau engkau mampu, katanya. Ini tantangan luar biasa ini. Balas kalau mampu. Masya Allah. Inilah paman Nabi yang dijuluki Asadullah atau singanya Allah. Dan inilah hidayah, Mas Barir. Sebab sebelumnya Hamzah ini belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kata-kata itu hanya spontan. Yang tujuannya adalah untuk membela Nabi, untuk membela keponakannya. Tidak ada tujuan lain kecuali membela keponakannya. Jadi dia tidak ada sama sekali tujuannya mengatakan begitu untuk masuk Islam sebenarnya. Masya Allah. Lalu darah mengucur deras dari kepala Abu Jahal itu. Maka orang-orang yang di sekeliling Abu Jahal, satu suku dengan Abu Jahal, ini kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Hamzah akan melakukan yang sebegitunya. Sebab sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa Hamzah ini masuk Islam. Masya Allah. Lalu setelah mereka sadar dari kagetnya, mereka kemudian serempak untuk berada di
depan Abu Jahal. Dalam rangka apa? Untuk membela Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal sendiri justru mencegah mereka dengan mengatakan, lepaskan Hamzah, sebab aku telah mencaci maki keponakannya. Jadi dia mengakui bahwa dia salah. Sebab aku telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang sangat buruk. Jadi Abu Jahal ini khawatir pertikaian itu akan berujung dengan perang berdarah-darah antara Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf. Kalau sampai itu terjadi, maka Bani Makhzum akan terkalahkan, Mas Bari. Karena memang ini kalah jumlah. Abdi Manaf ini sudah anggotanya sangat banyak. Sementara dia merasa bahwa anggotanya di bawah Abdi Manaf. Maka lagi-lagi peristiwa ini menjadi, kalau sekarang itu viral, bahwa Hamzah telah membalas Abu Jahal atas hinaan dan caciannya kepada keponakannya. Jadi berita ini viral. Abu Lahab itu Abu Jahal itu kan pemimpin suku. Tetapi kemudian dipukul seseorang dan tidak berani membalas. Ini viral. Masya Allah. Nah, dulur-dulur Victor, tetapi yang lebih membuat gempar Mekah adalah Hamzah mengumumkan secara terbuka bahwa dirinya telah masuk Islam dan meninggalkan agama atau penyembahan berhala. Dan tidak seorang pun yang berani menentangnya. Masya Allah. Jadi berita tentang pemukulan Abu Jahal itu viral, tetapi yang lebih viral, yang lebih mengherankan dan lebih menggemparkan adalah berita bahwa Hamzah telah mengumumkan dirinya bahwa dirinya telah masuk Islam. Masya Allah. Nah, setelah melakukan balas dendam itu, Mas Barir, Hamzah segera pulang ke rumah, dan saat itulah dia baru memikirkan apa yang baru saja dilakukan. Jadi ia menyesal sepanjang malam. Ya. Terutama dia telah mengumumkan dirinya bahwa dia telah masuk Islam. Maka esoknya, Mas Bari, esoknya berarti paginya, ia kemudian pergi ke Ka'bah untuk bertawaf dan memohon agar Allah menunjukkan jalan yang lurus baginya. Dan ternyata Allah melapangkan dadanya untuk masuk atau memeluk, menerima Islam. Maka kemudian suatu saat Hamzah ini pernah menyampaikan tentang gejolak hatinya pada saat peristiwa itu. Apa kata beliau? Saat itu, kata Hamzah, kemarahan menguasai diriku dan aku terlanjur mengucapkan pengakuanku, yaitu saya telah masuk Islam. Aku menyesal telah meninggalkan agama nenek moyangku. Jadi semalaman aku merasa ragu dan tidak bisa tidur. Kemudian aku pergi menuju ke Ka'bah. Aku memohon agar Allah memberiku petunjuk untuk menghilangkan keraguan yang ada dalam diriku. Nah, tak lama setelah itu aku berdoa, kata Hamzah, kurasakan keraguan itu sama sekali lenyap dari hatiku. Lalu hatiku dipenuhi dengan keyakinan yang teguh. Maka aku datangi Rasulullah dan aku ceritakan apa yang baru saja aku alami. Beliau kemudian berdoa agar Allah memantapkan keyakinanku. Nah, saat itu beliau datang ke rumah yang namanya Al-Arqam bin Arqam yang dulu pernah kita bahas. Masya Allah. Jadi berita tentang masuk Islamnya Hamzah ini benar-benar menggembarkan Mekah, Mas Barir. Peristiwa itu terjadi di tahun kelima kenabian. Orang-orang muslim menganggap bahwa keislaman Hamzah dianggap sebagai bentuk pertolongan dan penghormatan dari Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan orang-orang musyrik pun menganggap sama, bahwa itu adalah bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Jadi Islamnya Sayyidina Hamzah ini benar-benar merupakan keberuntungan bagi umat Islam. Dan semakin menguatkan posisi Nabi Muhammad SAW. Maka sejak saat itu tampaknya sangat sulit untuk dapat mengejek atau menghina Nabi Muhammad. Apalagi setelah apa yang diperbuat Hamzah kepada Abu Jahal. Maka orang-orang merasa ketakutan jika harus menghina Nabi. Masya Allah. Nah, keislaman Hamzah ini adalah berita buruk bagi orang-orang musyrik Mekah. Jika tidak diantisipasi saat itu, Islam pasti akan berkembang sangat pesat. Ini menurut mereka. Maka mereka kemudian memutuskan untuk membuat strategi baru, Mas Barir. Yaitu dengan cara menyiksa siapapun yang mereka ketahui telah masuk Islam. Terutama kalangan-kalangan yang lemah, yaitu budak atau orang-orang lemah yang tidak memiliki perlindungan dalam struktur sosial masyarakat Quraisy. Jadi kalau ada pendatang itu Mas Barir, dia ini mau ke suku mana, gabung suku mana, harus gabung. Kalau nggak gabung, dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari sukunya kalau dijahati orang. Tapi kalau dia gabung kemudian ada yang mau melindungi, kalau dia dijahati orang maka dia bisa lapor kepada sukunya. Itu yang terjadi di orang-orang Mekah pada waktu itu. Masya Allah. Siksaan ini dibuat sedemikian rupa, dibuat sekeras mungkin agar mereka meninggalkan Islam dan kembali kepada agama nenek moyang. Ya lumayanlah kalau ada yang mau kembali. Tetapi dalam sejarah tidak ada yang berhasil, Mas Barir. Luar biasa. Sedangkan orang-orang Muslim ini memilih menghindar. Mereka tidak mau berkonfrontasi dengan orang-orang Quraisy. Apalagi ada ayat yang turun, kufu aidiakum. Jaga tangan-tangan kalian, jangan sampai membalas. Lalu mereka lebih memilih untuk sering-sering berkumpul di rumah Abu Abdillah Al-Arqam bin Arqam. Masya Allah. Di sanalah mereka kemudian mendapatkan pelajaran tentang Islam, melakukan sholat bersama-sama dengan Nabi, mempelajari sekaligus menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari rumah sederhana yang dirahasiakan itulah nanti akan muncul ulama-ulama yang luar biasa seperti Abdullah bin Mas'ud yang sering dikutip pendapatnya. Kemudian para sahabat yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan panglima yang luar biasa seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Nah, dulur-dulur Al-Victor, orang-orang musyrik Mekah ini semakin khawatir sebab Nabi semakin berani menyiarkan agamanya. Sekaligus ya secara tidak langsung akhirnya mereka merasa bahwa Nabi Muhammad ini menghina berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Dan termasuk juga menghina agama mereka. Maka melihat kondisi yang demikian itu, mereka lalu berkumpul untuk membuat strategi bagaimana caranya menghentikan gerakan Muhammad. Setelah melalui perdebatan panjang, mereka berkesimpulan bahwa tidak ada cara lain untuk menghentikan Muhammad kecuali dengan membunuh dan menghancurkan agamanya sebelum berkembang luas. Jadi peristiwa perencanaan pembunuhan ini ada dua kali ya Mas Barir. Yang pertama waktu ini dan yang kedua ketika Nabi mau hijrah. Tetapi resikonya ya, andai kan Nabi sampai terbunuh, maka resikonya adalah mereka harus berhadapan dengan suku atau Bani Abdi Manaf.
dan mereka akan terjebak dalam perang saudara yang berdarah-darah. Masya Allah. Akhirnya kemudian diambil kesepakatan bahwa mereka akan bersatu padu, ya, akan membuat perkumpulan orang-orang yang terdiri dari suku-suku di luar Bani Abdi Manaf. Lalu mereka mengatur skenario ketika Rasulullah memasuki Masjidil Haram, mereka yang gabungan dari suku-suku itu, kecuali dari Bani Abdi Manaf, akan menyerang secara bersama-sama hingga Nabi tewas. Dengan demikian maka Bani Abdi Manaf tidak akan berani atau tidak akan mungkin untuk melawan mereka karena mereka gabungan dari suku-suku. Sementara Abdi Manaf cuma satu suku. Masya Allah. Dan Abdi Manaf akan terpaksa mau menerima tebusan atau denda itu. Masya Allah. Tetapi apa yang terjadi? Allah berkehendak lain, Mas Barir. Putri Nabi, laki-laki Fatimah, Mas Barir. Putri Nabi yang waktu itu usianya sudah menginjak 11 tahun. Ini kebetulan lewat dan mendengar rencana mereka. Lalu dia segera pulang menemui ibunya dan menceritakan apa yang baru saja didengar. Lalu kemudian Khadijah menemui Nabi dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Fatimah. Maka dengan tetap tenang, sebab Nabi yakin bahwa Allah pasti akan melindunginya. Lalu Rasul ini berwudu kemudian keluar menuju ke Ka'bah. Beliau berjalan dengan sangat tenang, agung dan sangat berwibawa. Orang-orang musyrik yang melihat Rasulullah ini seketika wajahnya pucat, seakan-akan wah, sudah diketahui kita ini. Seakan-akan begitu. Mereka tertunduk dan tidak berani sedikit pun untuk melihat wajah Rasulullah. Seakan-akan semua rencana yang disepakati ini tidak pernah ada. Padahal mereka sudah sepakat bahwa kalau Nabi nanti masuk ke Masjidil Haram, mereka akan menyerang bersama-sama. Tetapi ketika Nabi sudah datang dengan dengan bawaan yang tenang, sangat berwibawa, mereka kemudian drop, tidak ada keberanian sama sekali. Wajahnya pucat, wajahnya juga merunduk. Semuanya diam, tidak ada yang mampu berbicara satupun. Sedangkan Rasulullah tetap berjalan dengan tenang, seakan-akan beliau tidak mengetahui bahwa orang-orang musyrik merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Nah, dulur-dulur Victor, begitu tiba di hadapan mereka, Rasulullah kemudian membungkuk, kemudian mengambil segenggam pasir, dan pasir itu kemudian dilemparkan kepada mereka. Orang-orang yang sebenarnya berencana untuk membunuh itu. Sambil mengatakan, terhinalah wajah-wajah kalian. Dan setiap orang yang terkena lemparan pasir itu, kelak di perang Badar, mereka semuanya akan terbunuh dalam keadaan kafir. Masya Allah. Kemudian Rasulullah pulang dan disambut oleh Khadijah dan Fatimah dengan gembira, yang memang sedari tadi menunggu dengan sangat cemas, Mas. Menunggu. Sebab sudah ada rencana begitu, kemudian Nabi keluar. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kepribadian dan keberanian Nabi SAW dalam menghadapi tekanan-tekanan dari musuh-musuh beliau. Lalu bagaimana selanjutnya? Kisah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.